Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dengan NIM H10512210076. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modul input-output. Pengertian modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan antarmuka internal dengan komputer meliputi CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi pengontrolan. Nah, apa sih fungsi modul input-output? Yang pertama, ada kontrol dan timing. Berfungsi sebagai pengatur aliran data antara resource internal dengan device eksternal. Yang kedua, ada CPU communication. Berfungsi sebagai media komunikasi dari CPU menuju device eksternal. Yang ketiga, ada device communication. Berfungsi sebagai media komunikasi dari device eksternal menuju PC. Selanjutnya, fungsi keempat ada data buffering. Berfungsi sebagai penampung data sementara, baik di CPU atau memori, maupun dari device, dan melakukan buffer agar kecepatan device lebih cepat. Dan terakhir ada error detection, berfungsi sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh device. Berikut adalah gambar dan struktur input-output. Antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika input-output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Berikut adalah jenis-jenis perintah pada modul input-output. Yang pertama ada perintah kontrol, untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Yang kedua ada perintah test, untuk menguji berbagai kondisi status modul input-output dan periferalnya. Selanjutnya ada perintah read, untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Yang terakhir ada perintah write, untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat periferal. Pengertian sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Yang pertama ada kenyamanan. Pengguna akan lebih nyaman dengan menggunakan sistem operasi komputer dalam menjalankan berbagai aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Pekerjaan komputer yang begitu rumit ditutupi oleh sistem operasi tanpa terlihat sedikit pun oleh pengguna. Selanjutnya ada efisiensi. Di dalam penggunaan komputer yang memanfaatkan sistem operasi, menjadikan sumber daya sistem komputer lebih efisien dalam pelaksanaan proses, penjadwalan proses, dan penyimpanan data di dalam memori, manajemen memori. Selanjutnya ada tugas sistem operasi. Yang pertama, ada resource manager. Tugasnya adalah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Sumber daya sistem komputer adalah semua komponen di sistem komputer yang dapat memberi manfaat. Tugas yang kedua adalah virtual machine. Tugasnya adalah sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer, di mana sistem call ini berfungsi untuk menghindarkan kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah dan nyaman. Yang terakhir ada layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan beragam fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram menulis program. Program utilitas bukan bagian dari sistem operasi, tapi dapat diakses lewat sistem operasi. Yang kedua, eksekusi program. Sejumlah tugas seperti membuat instruksi-instruksi dan data ke memori utama, melakukan inisialisasi terhadap perangkat masukan, keluaran, dan data, serta menyiapkan sumber daya lainnya
perlu dilakukan untuk mengeksekusi program. Selanjutnya, pengaksesan perangkat input-output. Pengaksesan perangkat input-output, sistem operasi harus menyediakan sejumlah instruksi dan sinyal yang dapat memudahkan pemrogram berpikir secara sederhana dalam pemanfaatan perangkat tersebut. Selanjutnya, akses terkontrol file. Perangkat terkendali terhadap berkas untuk sistem dengan banyak pemakai yang simultan. Sistem operasi menyediakan mekanisme proteksi untuk mengendalikan pengakses terhadap berkas. Yang terakhir ada pengaksesan sistem. Pada sistem publik atau shared system, sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya sistem harus keseluruhan serta menyediakan proteksi terhadap sumber daya tersebut. Sekian presentasi video dari saya ucapkan terima kasih.